Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang radiasi benda hitam dan nanti akan mengarah juga ke hukum pergeseran Wien. Materi ini ada di kelas 12 semester 2 dan juga tentu saja ada di soal-soal olimpiade atau kompetisi sains nasional bidang astronomi. Nah, kita mulai dulu dengan apa itu benda hitam. Benda hitam ini disebut sebagai pengemisi ideal. Benda semacam ini sebenarnya hanya model atau teoritis karena nanti kita akan lihat bahwa sulit menemukan yang benar-benar ideal seperti benda hitam ini. Nah, model benda ini bisa menyerap seluruh energi yang datang dan meradiasikan kembali energi tersebut. Ya. Jadi dia menyerap kemudian meradiasikan kembali. Nanti itu akan berbeda dengan energi yang dipantulkan. Ya. Bukan langsung memantul begitu, tapi diserap terlebih dahulu energinya, kemudian diradiasikan kembali tanpa ada energi yang dipantulkan. Jadi walaupun namanya hitam ya nothing to do dengan warna hitam, tapi justru dia mengemisikan dan cenderung terang seperti itu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada grafik panjang gelombang terhadap intensitas yang dipancarkan. Kalau kalian lihat di sini dia memancarkan intensitas energi di seluruh panjang gelombang, tetapi intensitasnya berbeda-beda untuk setiap panjang gelombang ya. Dan dengan intensitas yang berbeda-beda ini, dia punya puncaknya yang berada pada panjang gelombang tertentu. Ya, jadi ini puncak intensitasnya ada di panjang gelombang tertentu. Begitu juga dengan di sini. Punya panjang gelombang di mana puncak intensitas itu berada. Dan kalau kalian perhatikan di sini, puncak intensitasnya dan tempat panjang gelombangnya berada bergantung pada temperatur benda hitam tersebut. Ya, pada misalnya ini benda hitam bertemperatur 7000 Kelvin, puncaknya ada di sekitar 400 nanometer. Dan untuk ini, benda hitam dengan temperatur 5777 Kelvin, itu puncaknya ada di sekitar 500 nanometer. Ya, ada hubungan antara temperatur benda hitam dan puncak radiasi dan panjang gelombang yang nanti akan dibahas di bagian hukum pergeseran Wien. Nah, selanjutnya adalah yang tadi saya sempat bilang bahwa tidak ada benda hitam yang benar-benar ideal, tetapi di benda-benda yang dekat dengan kita, ya, yang kita bisa temui sehari-hari, salah satunya adalah bintang. Ya. Jadi tidak ada benda hitam yang ideal, tetapi planet dan bintang bisa jadi pendekatan yang baik. Sebagai contoh di sebelah kanan ini adalah spektrum matahari. Ya, ditunjukkan dengan garis berwarna hitam yang naik turunnya nih. Nah, bagaimana kita bisa tahu temperatur permukaan matahari? Nah, itu kita dekati dengan benda hitam. Ya. Dan setelah kita lakukan fitting, ya, pencocokan kurva, nah kita bisa tahu di sini bahwa temperatur permukaan matahari adalah 5777 Kelvin. Dengan menganggap matahari atau bintang, matahari juga merupakan bintang, kita mengasumsikan matahari tersebut adalah benda hitam. Nah, dengan fitting ini kita dapat bahwa temperaturnya adalah 5777 Kelvin. Itu adalah temperatur permukaan matahari. Dan bagaimana kita tahu temperatur permukaan suatu bintang? Adalah dengan fitting benda hitam, dengan mengasumsikan bintang sebagai benda hitam. Gitu juga untuk bintang-bintang lainnya ya. Selain matahari, salah satu cara untuk menentukan temperatur permukaan bintang-bintang lain juga sama caranya. Dengan melakukan fitting, ya, salah satu caranya sehingga kita dapat mengetahui temperatur permukaan bintang. Kemudian, bagaimana hubungan antara
intensitas, daya, dan temperatur dari benda hitam. Itu dilakukan oleh fisikawan dari Austria bernama Joseph Stefan. Ya. Beliau mengatakan bahwa daya per satuan luas dari benda hitam, yang mana daya per satuan luas ini, P per A ini, disebut juga sebagai intensitas. Beliau mengatakan bahwa daya persatuan luas atau intensitas tersebut setara dengan temperatur benda hitam pangkat 4. Setaranya seberapa? Berapa pengalinya? Nah, itu kemudian fisikawan Austria lainnya, yaitu Pak Boltzmann, mendapatkan bahwa pengalinya tersebut adalah konstanta yang sekarang kita kenal sebagai konstanta Stefan Boltzmann. Besarnya adalah segini, ya, 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat minus 4. Nah, kalau dalam hal kita bicara astronomi, kita tidak mengenal ini sebagai daya, ya, tetapi sebagai luminositas. Makanya kita mengenal luminositas adalah luas permukaan kali sigma kali T pangkat 4, di mana kita biasanya mengasumsikan bahwa bintang sebagai benda yang bulat sempurna, ya. Nah, sehingga luas permukaan untuk bola adalah 4πr kuadrat sigma T pangkat 4. Nah, ini disebut sebagai luminositas bintang. Luminositas bintang, daya, jumlah energi yang dipancarkan dari benda per satuan waktu. Seberapa besarnya? Nah, bisa dinyatakan seperti ini, 4πr kuadrat, R-nya adalah jari-jari bintang, dikali sigma T pangkat 4, dan T-nya adalah temperatur permukaan bintang. Nah, sebagai contoh di sini ada soal yang saya ambil dari buku Pak Joko. Kita belum terjun ke bintang, yang kita lihat di sini kasus untuk lampu pijar. Nah, contohnya adalah dua lampu pijar dengan temperatur yang berbeda, yaitu 32 derajat Celcius dan 43 derajat Celcius. Dengan jari-jarinya juga berbeda, di mana jari-jari salah satu lampunya adalah 4 kali jari-jari lampu lainnya. Jadi lampunya ini dianggap bola, ya. Nah, sekarang ditanyanya adalah berapa perbandingan daya. Karena ini bahas lampu, saya masih sebut sebagai P, bukan luminositas. PA per PB-nya berapa. Ya. Tadi kita sudah lihat bahwa perbandingan daya persatuan luas adalah setara dengan sigma kali T pangkat 4. Di mana sama juga seperti sebelumnya, kita asumsikan bahwa lampunya bulat, karena di sini diketahui jari-jari. Jadi, seperti luminositas tadi, ya. Nah, sekarang kita bisa buat perbandingan antara lampu A dan lampu B. Yaitu, kita tulis kembali persamaannya per 4π RB kuadrat sigma TB pangkat 4. Nah, di sini ada konstanta, ya. 4π kuadrat dan 4π dan 4π, kemudian sigma juga merupakan konstanta. Jadi kita bisa tulis RA per RB kuadrat TA per TB pangkat 4. Ya, kemudian kalian tinggal masukkan saja angkanya. Ya. Tapi di sini jangan lupa bahwa temperaturnya harus dalam Kelvin. Kenapa? Kalau kalian perhatikan sebelumnya, konstantanya sudah diberikan, satuan konstantanya dalam SI semua. Watt per meter kuadrat per Kelvin pangkat 4. Nah, kalian juga sudah belajar bahwa dengan konversi dari derajat Celcius ke Kelvin adalah dengan menambahkan 273. Penjelasan lengkapnya kalian bisa lihat di video aku yang akan aku berikan linknya di description box. Nah, ini, ya, dengan penjumlahan ini kalian harus jumlahkan terlebih dahulu. Beda dengan jari-jari, ya, misal
misalnya kalian punya jari-jari yang satuannya tidak dalam SI ya, misal 2 cm per 4 cm misal. Nah, ini hasilnya adalah perbandingannya 1/2. Ini sama saja kalau kalian ubah ke meter, ya, karena dari senti ke meter dibagi 100. Hasilnya sama-sama 1/2. Ya. Beda cerita karena ini hanya pembagian. Ya, beda cerita dengan ini penjumlahan, seperti tidak bisa dicoret ya kan, tidak bisa plus 273 ini dicoret dengan plus 273 yang di bawah. Ya, kalau ini sih bisa-bisa aja karena 2 cm-nya dibagi 100, 4 cm-nya juga dibagi 100 ya bisa dicoret. Kalau ini penjumlahan tidak bisa. Ya. Jadi harus kalian ubah dulu ke Kelvin. Hasilnya kalian dapat sekitar, ya, saya pakai pendekatan 13 kali. Jadi daya radiasi dari lampu A adalah 13 kali daya radiasi lampu B. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien, tadi kita sudah lihat bahwa kurva radiasi benda hitam itu memancarkan di semua panjang gelombang ya, secara kontinu, jadi bersambung terus yang ideal ya, dan terpancar pada semua panjang gelombang. Nah, kemudian tadi juga sudah sempat disinggung kalau ada hubungan antara temperatur benda hitam dan panjang gelombang di mana puncak radiasi tersebut berada. Dan puncak radiasi tersebut berada pada panjang gelombang pendek untuk temperatur yang semakin tinggi. Nah, hubungan tersebut dikenal dengan hukum pergeseran Wien. Jadi, panjang gelombang di sini disebut sebagai lambda max, itu berbanding terbalik dengan temperatur benda hitam. T. Nah, seberapa hubungannya yaitu pada konstanta ini. Satuannya adalah meter Kelvin. Ini satuan SI semua ya. Meter Kelvin. Sekitar 0,003. Dan implikasinya dari hukum pergeseran Wien ini adalah bisa kita lihat di gambar sebelah kanannya itu ada perbedaan warna dari bintang-bintang. Nah, di sini saya contohkan dari rasi Orion, sang pemburu ya. Ini ceritanya gambaran pemburu, ini sabuknya, ini kakinya, ini pedangnya, ini bahunya, ini kepalanya. Nah, di sini di bahunya Orion kan ada Betelgeuse, si raksasa merah, dan saya contohkan lainnya, misal saya ambil di kaki ini ada Rigel. Nah, satunya merah, satunya biru. Nah, panjang gelombang yang bisa kita lihat dengan mata kita kan pada daerah ini, visible light ini, ada di sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nah, kita contohkan ini ya, untuk bintang dengan temperatur 7000 Kelvin, puncak radiasinya ada di panjang gelombang sekitar 400 nanometer ini, ya, yang mana panjang gelombang pendek untuk cahaya visual itu kan ada di warna ungu, sedangkan panjang gelombang panjang di sini adalah warna merah. Ini kan jadi Meiji Hibiniu gitu ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang temperatur 4000 Kelvin ini, puncaknya ada di sekitar 500 nanometer yang berada di sekitar warna merah. Nah, jadi dengan begitu ada perbedaan warna dari bintang-bintang tergantung dengan radiasinya lebih banyak di daerah panjang gelombang mana ya, dari visible light ya, untuk kita lihat dengan mata telanjang gitu. Nah, apakah dia ada di ungu ataukah ada di merah? Nah, ini kan temperatur matahari ya, puncaknya ada di sekitar warna kuning, makanya kita melihat warna matahari itu lebih
ke kuning. Ayo kita coba mengerjakan latihan ini. Di sini dicontohkan adalah Betelgeuse dengan temperatur permukaan 3600 Kelvin. Jika kita mengasumsikan Betelgeuse sebagai benda hitam, kita bisa menghitung panjang gelombang puncak dari spektrum Betelgeuse, yaitu dengan menggunakan hubungan dari hukum pergeseran Wien tadi. Saya menggunakan di sini 0,003 meter Kelvin. Nah, dengan mengubah persamaannya dan memasukkan angka yang sudah diketahui, yaitu temperatur sebesar 3600 Kelvin, kita bisa mendapatkan bahwa puncak panjang gelombang dari spektrum Betelgeuse ada di sekitar 830 nanometer. Nah, jika kita lihat spektrum elektromagnetiknya ada di daerah mana, nah ini tadi visible yang kita bisa lihat dengan mata kita ya. Nah, di sini dalam kasus ini puncaknya ada di 830 nanometer, yaitu jika kita cocokkan ada di spektrum inframerah, yang panjang gelombangnya ada di antara 700 nanometer sampai 1 mm. Dengan cara yang sama, kalian juga bisa berlatih sendiri dalam kasus ini, yaitu Rigel, yang memiliki temperatur permukaan 13.000 Kelvin. Itu saja dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video pembahasan lainnya. Bye-bye.